Oke guys, sebelum video ini mulai langsung saja ya. Ini udah mulai hari ini pertanggal 23 ya. Hari ini udah launchpad juga Supernova dan aku udah broadcast. Mungkin besok mungkin ya distribusi ke wallet aku yang bagi yang ikut kemarin ya. Kita tunggu dulu ya, nanti aku distribusi langsung ke wallet teman-teman. Nah, jadi aku udah buka form ya. Ini limited public sale. Ini aku dapat sekitar 3.000 aja guys ya. Ini udah 9 orang, jadi artinya kalau 50 berarti baru 450. Dan aku pribadi aku nambah lagi, artinya anggaplah responsesnya udah 11 per berapa ya, 11 per masih ada lah pokoknya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan langsung join grupnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Jadi langsung isi formnya, karena ini terbatas ya, limited ya guys ya. Karena ini 5IR udah aku bahas di video tadi malam. Teman-teman bisa cek lagi video 5IR aku tadi malam ya, cek aja ya. Nah, itu kalian bisa lihat perbandingannya, ada yang mantap parah. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau ikut ya, kalau nggak mau ikut yang lain nggak apa-apa, tapi kalau mau ikut 5IR aja ya it's okay, nggak masalah. Nah, yang nanya, "Bang, dulu dapat alokasi dari mana?" Nipu-nipu ya, ngumpul dana. Sorry guys ya, di sini aku dapat whitelist ya. Nah, aku dapat whitelist. Nah, ini kalau kalian tahu, ini semua launchpad yang ada di kom aku dapat semuanya whitelistnya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi sebenarnya aku bebas aja mau pilih yang mana. Tapi satu teman-teman, aku cuma pilih 2 ya. Dari sebulan tuh aku pilih 2 aja. Ya karena aku benar-benar apa ya? Benar-benar mengecek ya, benar-benar ngecek apa namanya? Bisa orang bilang itu fundamentalnya. Nah, jadi ini menurut aku yang oke lah, the best lah gitu. Jadi ya aku gaskan yang 2 aja. Jadi yang bulan ini Supernova First sama 5IR Chain ya. Nah, jadi itu aja. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut ya, sebulan mungkin ada 2 kali. Jadi 50 tambah 50 $100 untuk investasi jangka panjang, dan returnnya itu enggak berapa puluh persen tapi main kali 4, kali 5, kalau 50, kali 5, kali 6, kali 7, kalian bisa hitung sendiri, oke? Kira-kira gitu aja, kita intro dulu. Oke guys, balik lagi ya. Nah, jadi per hari ini tanggal 23 Maret ya. Iya, kita masih menunggu. Ya, bukan kita ya. Itu aku pribadi ya. Kalau kalian nunggu juga itu oke, nggak masalah. Nah, ada yang bilang, ada yang nanya maksudnya, berapa bang Bitcoin option expired pada tanggal 25 nanti? Nah, aku nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi yang jelas katanya sih banyak gitu. Karena yang expired ini dari Desember yang lalu guys ya, yang masuk di Desember lalu. Aku nggak tahu jumlahnya berapa, tapi kalau dilihat dari pergerakan market yang sejauh ini sebanyak ini ya, apalagi yang modelnya banyak ngepam, banyak ngedam gini, harusnya itu banyak. Kenapa? Karena volumenya udah apa ya, udah bertambah-tambah. Teman-teman bisa lihat model yang pom-pom nggak jelas gini, naik turun gini aja harusnya udah banyak sih gitu kan. Nah, jadi kita nggak tahu spesifikasinya berapa, tapi ya jaga-jaga gitu kan. Nah, jadi kira-kira itu aja, karena banyak yang belum tahu tuh tanggal 25 ada Bitcoin expired date option, Bitcoin option expired date gitu ya. Nah, jadi bang, ini for short term ya, kira-kira gimana menurut lo? Oke. Nah, ini untuk short term aku ya. Jadi masih stay di rising wedge. Teman-teman bisa lihat ini perfect banget ya, rising wedge yang sangat perfect. Nah, jadi dia rapi banget ya. Di sini kenapa mantul bang? Ya, ada dynamic dynamic support ya. Di EMA 200 kemudian naik, di sini ada dynamic juga, ada resist trend line, naik lagi, ada support trend line, naik lagi, di sini ada resist trend line, kemudian di sini ada resist dan kemudian balik arah. Ini wajar aja sebenarnya. Nah, jadi ekspektasinya kalau di time frame 4 jam aku masih berekspektasi dia bakal turun guys ya. Nah, jadi tadi malam aku bikin gambar ini dan ya bolak-balik sempat scalp juga ngelong BNB tadi lumayan ya. Nah, jadi udah aku entry itu aja hari ini, dan kalau teman-teman bisa cek ya, ini targetnya di sekitar 41,4. Kenapa 41,4? Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada yang namanya trendline ya, support trendline dan juga support biasa ya, support SNR gitu. Nah, jadi ya masih berekspekt dia bakal kesini gitu. Nah, kalau dari time frame 1 jam ya kelihatan dia mau turun guys ya, kalau dari sininya gitu. Tapi kalau dari 4 jam ya kelihatan dia mau naik gitu, karena di sini udah oversold. Dan ya aku curiganya ini aja sih, si RSI-nya ini bentukannya agak-agak sedikit apa ya? Bukan aneh ya, bukan nggak jelas juga. Ya ini sebenarnya ya bisa sih bull diff kalau dia lanjut naik gitu kan. Nah, jadi aku ekspektasi WNS aja dulu sampai kalau misalnya rejection lagi di area sekitar 24.000 sekian, 42.000 sekian sorry,
ya bisa turun ke sini. Karena apa? Satu, rejection guys ya. Kalau rejection artinya di time frame kecilnya itu udah nggak sanggup nembus gitu kan, tinggal tunggu time frame besarnya. Nah kalau time frame 4 jam, jadi kita harus sabar nunggunya ya, nanti jam 11, kemudian jam 3 pagi, kemudian jam 7 pagi gitu ya. Nah jadi kita harus sabar per 4 jam tuh kalau kita analisanya. Tapi kalau aku ya jujur aja sebenarnya lebih seru kalau main feature di time frame 1 jam gitu kan, analisanya baru entry ya 15 menit lah ya pasti kan. Nah jadi teman-teman belum banyak yang bisa kita saksikan di Bitcoin kali ini ya. Tadi juga aku udah buat yang kayak gini dan ini belum jelas ya, ini symmetrical triangle ya, time frame 1 jam ya. Ini aku buat di feature di Bybit, aku mau coba cek tadi ya. Kalau dilihat dari sini dari 1 jamnya ya sama gitu kan, dengan di Binance sama mau turun gitu. Cuman ini kan dia mantul di di support trend line-nya ya. Nah ini gimana nih bang? Nah kalau secara ini tuh kan dari naik ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman tahu pattern ini tuh harusnya naik gitu ya. Sekali lagi ini tuh harusnya naik. Tapi aku nggak tahu apakah naik apakah enggak karena dia nggak rapi loh. Nah teman-teman bisa lihat ini tuh kayak hancur banget gitu, mana swing high-nya mana swing low-nya, ini nggak rapi banget. Nah coba kita cari ya symmetrical triangle pattern ya, symmetrical face pula, symmetrical triangle ya, nih symmetrical triangle pattern. Nah dia lebih spesifiknya modelnya kayak gini guys ya. Nah symmetrical itu kayak gini. Nah teman-teman bisa lihat ya, yang ini persis ya. Nah tapi dia di sini rapi guys ya, naik naik turunnya jelas di sini ya kan, naik lagi turunnya jelas di sini. Nah kalau ini ya dia harusnya tuh kalau rapi itu kan kayak gini nih ya kan, baru lanjut naik gitu. Tapi ini tuh nggak tahu valid atau enggak, tapi benar-benar ini symmetrical triangle jarak jauh gitu. Dan endingnya ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, ending dari symmetrical triangle ini naik gitu ya, endingnya naik karena dia dari bawah ke atas, kecuali dia dari atas ke bawah baru turun. Ini kan dari bawah ke atas. Nah bawah ke atas yang mana bang? Ya ini bawah ya kan. Nah naik ke atas, kecuali dia dari atas ke bawah symmetrical baru lanjut turun, kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi untuk saat ini ngapain? Kalau aku ya kulihat dulu sih, soalnya tadi aku main scalp masih di area yang sama 42.000 sekian sampai 42.300 saja tadi. Pokoknya aku udah TP BNB ya, baru aku ngucim. Dan memang belum ada gitu yang asik gitu ya di market saat ini tuh, belum ada yang asik karena kayaknya udah pada mulai WNS sih gitu kan. Nah cuman ini ada beberapa fase. Yang pertama adalah di sini tuh sebenarnya pattern bullish, RSI bullish tapi stochastic bearish. Nah jadi udah agak sedikit kurang kontras ya, bahaya ya kalau kita paksa, nanti bisa kadang ngikutnya yang kayak gini ya. Jadi ngikutnya karena stochasticnya udah kayak gini, jadi RSI-nya ikut turun, kemudian polanya pun ikut turun. Jadi RSI itu sebenarnya penting teman-teman untuk kita lihat psikologi orang di market ya. Nah kenapa muncul bull diff ya? Kalau muncul bull diff artinya di situ memang ada pembelian yang kuat. Kenapa muncul hidden bull diff? Berarti artinya orang ada pergerakan membeli secara tersembunyi gitu, hidden bull diff ya. Kenapa ada bear diff ya? Kalau bear diff ya artinya orang udah melakukan penjualan dalam jumlah yang besar. Itu kan semua psikologis ya, psikologis semua. Kenapa muncul bear, kenapa muncul bull, ini kan psikologis semua. Nah dari mana kita ngelihat? Kita dilihat dari patternnya. Kalau patternnya kayak gini udah muncul, ini kan psikologis gitu ya. Nah jadi enak banget sebenarnya. Dari dulu aku trading tuh nggak pernah aneh-aneh gitu teman-teman, indikatornya EMA ya, RSI, stochastic itu doang sebenarnya gitu kan. Tapi iya cuan gitu kan, teman-teman bebas mau berkreasi gimana, Bollinger Band segala macam. Tapi aku nggak bisa pakai Bollinger Band, jujur aja aku nggak bisa pakai Bollinger Band karena lebih enak gitu kita ketipu di fake bull atau fake bear-nya, karena dia kan benar-benar pantang ya, anti dia sama pump and dump tuh nggak bisa, dia nggak bisa mendeteksi kayak gitu. Kalau misalnya pakai Bollinger Band benar-benar cocoknya untuk tren yang sideways gitu kan, model-model yang kayak gini nih, sideways yang kayak gini-gini nih. Nah ini cocok banget pakai Bollinger Band. Tapi kalau ada yang pump, ada yang ngedam, ini sulit gitu ya. Nah, kira-kira gitu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa juga Shopee-nya, link Shopee ada di kolom deskripsi yang mau beli merch karena udah ada yang belanja ya. Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you on the next video.